Janji Allah akan kedatangan putranya bukan sebuah janji omong kosong. Inilah yang menjadi tema permenungan kita di hari Minggu Advent kedua ini. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Setiap ucapan janji, entah janji kepada Tuhan ataupun kepada sesama, pasti punya resiko dan tantangan tersendiri. Ketika saya tidak memenuhi ucapan janji saya, baik itu kepada Tuhan ataupun kepada sesama, maka adalah wajar kalau saya dicap sebagai penipu. Penipu sama artinya omong kosong, licik, munafik, dan tidak jujur. Kalau diri saya sudah pernah dicap sebagai penipu, maka apapun yang baik dan menarik yang ingin saya janjikan kembali pasti hanya menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan. Saya hanya bisa mengembalikan kepercayaan orang lain terhadap ucapan janji saya kalau saya sungguh-sungguh menunjukkan bukti nyata dari tindakan saya sebagai hasil ucapan janji saya itu. Kalau tidak, janji tanpa berbuat itu sama halnya dengan omong kosong dan penipu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Allah yang kita imani bukanlah Allah yang suka tipu-tipu dan omong kosong. Allah yang kita imani bukan juga Allah yang tidak setia terhadap janji-janjinya kepada kita umatnya. Manusia boleh tipu dan tidak setia terhadap ucapan janjinya, tetapi Allah yang kita imani bukanlah seperti itu. Kini kita sudah sedang memasuki Minggu Advent kedua. Advent adalah masa penantian. Yang kita nantikan adalah pemenuhan janji Allah akan kedatangan putranya Yesus di hari raya Natal nanti. Janji Allah akan kedatangan putranya Yesus itu telah memberikan kita umat beriman satu harapan, yakni harapan untuk menanti. Penginjil Markus menunjukkan bukti kesetiaan janji Allah itu kepada kita dengan mengutip apa yang ditulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Sabda Allah yang melalui Nabi Yesaya ini semakin memperkuat iman dan harapan kita umat beriman bahwa penantian kita bukanlah penantian yang sia-sia, karena Dia yang kita nantikan dan yang telah dijanjikan Allah kepada kita akan sungguh-sungguh datang. Namun kedatangan putra Allah yang kini sedang kita nantikan itu perlu dipersiapkan. Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipilih dan diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan putra Allah. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Di sini semakin jelas bagi kita umat beriman bahwa janji Allah akan kedatangan putranya bukanlah sebuah janji omong kosong, tetapi janji yang disertai dengan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat.
Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, menanti tanpa persiapan bukanlah sikap seorang beriman. Untuk itu, melalui Yohanes Pembaptis, Allah mengharapkan agar kita umat beriman lebih mempersiapkan diri. Seruan pertobatan yang diperdengarkan kepada kita melalui ketiga bacaan pada hari ini setidak-tidaknya harus membantu kita untuk lebih melihat aspek-aspek mana saja di dalam hidup kita yang perlu kita bangun pertobatan. Kita harus akui bahwa ada begitu banyak hal yang menghalangi kita untuk menerima kedatangan Putra Allah di hari raya Natal nanti. Benci, congkak, sombong, munafik, licik, ingat diri adalah padang belantara, lembah, gunung dan bukit yang harus diluruskan dan dibersihkan, harus ditutup dan diratakan. Karena semuanya itu dapat menghalangi jalan perjumpaan kita dengan Putra Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang harus saya janjikan kepada Allah dan sesamaku di hari-hari penantian ini? Kalau saya sering tipu istri, suami, anak-anak, dan sesamaku, maka dengan rendah hati saya perlu berjanji untuk bertobat. Kalau saya sering kerja kotor, tidak jujur, entah dengan pimpinan ataupun bawahan, maka dengan rendah hati saya perlu berjanji untuk bertobat. Kalau saya sering minum mabuk, buat ribut dan kacau di dalam keluarga dan masyarakat, maka dengan rendah hati saya perlu berjanji untuk bertobat. Kalau saya sering menyebarkan gosip, fitnah dan caci maki, maka dengan rendah hati saya perlu berjanji untuk bertobat. Kalau saya sering malas bekerja, mental enak mendapatkan sesuatu yang mudah dan gampang dengan berjudi dan mencuri, maka dengan rendah hati saya perlu berjanji untuk bertobat. Kalau saya sering malas berdoa dan merayakan Ekaristi bersama pada hari Minggu, maka dengan rendah hati saya perlu berjanji untuk bertobat. Kalau saya sering tidak aktif dalam kegiatan menggereja dan juga dalam kehidupan bermasyarakat, maka dengan rendah hati saya perlu berjanji untuk bertobat. Bertobat tidak hanya sebatas pada pengakuan dosa dan kesalahan, tetapi lebih kepada komitmen untuk berubah, yakni berubah dari sikap hidup yang tidak baik kepada sikap hidup yang baik. Dan semoga pertobatan itu tidak hanya sebatas pada sebuah ucapan janji, tetapi janji yang selalu diikuti dengan kesediaan dan kesanggupan untuk berubah. Dan inilah buah-buah dari pertobatan. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, kita hendaknya selalu ingat bahwa Allah yang kita imani bukanlah Allah yang tidak setia terhadap janji-janjinya kepada kita. Janji Allah itu kini sedang kita nanti-nantikan. Janji Allah akan kedatangan putranya bukan sebuah janji omong kosong. Semoga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang hanya sebatas menjual janji-janji yang membahagiakan, mendamaikan,
menyejukkan, dan menggembirakan, dan pada akhirnya berujung pada penipuan dan omong kosong. Tetapi hendaknya setiap ucapan janji kita itu selalu diikuti dengan perbuatan nyata. Selamat memasuki hari Minggu Advent kedua, dan Tuhan memberkati. Amin.